Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Ari Kusumawardani, peserta Latsar CPNS 2021, Kementerian Pertahanan. Kali ini, saya akan membahas tentang anti korupsi. Sebelumnya, apa sih pengertian dari korupsi itu? Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi. Menurut Hussein Atalas, korupsi adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Ada 7 jenis korupsi di Indonesia ini yang harus kita kenali dan hindari, yaitu korupsi transaktif, yaitu adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama, keduanya sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Sebagai contoh, seorang calo TKI liar menyuap lembaga pengawas seperti BPKP dan Bawasda. Selanjutnya, korupsi ekstroaktif, yaitu bentuk koersi atau tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan, orang-orangnya, atau hal-hal yang dihargai. Sebagai contoh, seseorang meminta uang komisi atau pelicin pada saat pengurusan KTP. Kemudian korupsi investif, yaitu bentuk korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan bagi pembeli. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan mendatang. Kemudian nepotistik, yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Sebagai contoh, menentukan kerabat dekat harus mendapatkan bantuan walaupun sebenarnya tidak layak untuk menerima bantuan tersebut. Berikutnya, korupsi autogenik, yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahuinya sendiri. Berikutnya adalah korupsi sportif, yaitu korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Dan yang terakhir yaitu korupsi defensif, yaitu korupsi yang terpaksa dilakukan dalam mempertahankan diri dari pemerasan. Berikut adalah nilai-nilai anti korupsi yang terdiri dari kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Baik, kita akan membahas satu persatu dari nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran adalah sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. Kejujuran adalah hal yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa adanya kejujuran, seseorang tidak akan mendapatkan kepercayaan dalam berbagai hal. Kemudian yang kedua yaitu kepedulian. Dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Contohnya, seorang perawat peduli akan perkembangan kesehatan pasiennya. Kemudian kemandirian. Tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Dan yang keempat, kedisiplinan. Ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Sebagai contoh, seorang PNS mampu mengatur waktu dengan baik, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan fokus terhadap pekerjaannya. Kemudian yang kelima yaitu tanggung jawab. Keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Sebagai contoh, seorang PNS bertanggung jawab atas sekecil apapun perbuatan yang telah dilakukan, baik itu hal baik atau buruk. Kemudian yang keenam adalah kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Sebagai contoh, seorang ASN
bekerja keras dalam pekerjaannya guna mencapai hasil yang sesuai dengan yang ditargetkan. Kemudian yang ketujuh yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan ini adalah gaya hidup yang sederhana, tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Kemudian keberanian. Suatu bentuk keberanian yang dapat diwujudkan dalam bentuk keberanian mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan dan berani bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu keadilan. Suatu tindakan yang tidak memihak satu sama lain, serta suatu tindakan yang tidak membeda-bedakan. Implikasi anti korupsi dalam pelayanan publik adalah dengan adanya anti korupsi, seorang PNS memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan secara jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya dengan integritas yang tinggi. Refleksi nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rencana aksi yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari korupsi adalah tidak korupsi waktu, di mana berusaha untuk tidak terlambat datang ke kantor. Tidak korupsi waktu ketika jam dinas berlangsung. Bekerja secara sungguh-sungguh demi mendapatkan hasil yang maksimal, bertanggung jawab, dan tentunya kita harus bersikap jujur dalam pelayanan publik. Cukup simpel, tapi dampaknya sangat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Sekian penjelasan saya tentang anti korupsi. Terima kasih.